Di episode sebelumnya telah diceritakan bahwa Nyi Jantur akhirnya membawa Dewi Sukesi langsung ke Malwapati setelah mengelabui para wanita siluman putri Prabu Baka. Akhirnya, seluruh pasukan Prabu Baka pun mengambil langkah seribu setelah mengetahui bahwa selir atau hewan buruan mereka sudah tidak berada di tempat itu lagi. Prabu Baka yang mengetahui semua itu pun benar-benar murka dan sangat kecewa karena lagi-lagi kegagalan adalah sebuah kesuksesan bagi mereka. Nyi Jantur membawa Gusti Ayu Sukesi setelah merebut Gusti Ayu dari tangan Dewi Kenanga. Beliau pasti kembali ke Malwapati bersama Nyi Jantur. Iya, Gusti. Kalau begitu, mari kita susul. Baik, Gusti. Kusir, kita ke Malwapati. Baik, Gusti. Sementara itu, di atas awan, tampaknya Jantur dan Bongo sedang mengawal hewan buruan golongan hitam itu untuk pulang ke Malwapati. Mereka pun mendarat dengan mulus di halaman Kedaton. Tidak seperti biasanya yang sampai nabrak-nabrak. Mungkin lesung terbang Nyi Jantur sungkan dengan selir jahat yang dibawanya saat itu. Padahal harapan penonton adalah lesungnya jungkir balik supaya penumpang barunya patah tulang. Mendaratnya mulus, nggak nabrak-nabrak seperti biasanya. Itu tergantung siapa penumpangnya. Kalau kamu yang numpang, tak apa-apa nabrak-nabrak. Kalau begitu, kamu sekarang tunggu saja di sini ya. Tapi Nyi, perutku lapar. Marung dulu ya. Pokoknya tidak ada lapar-laparan. Kamu harus tunggu di sini. Titik. Di dalam setinggil, Prabu Angling Dharma pun mendapat laporan dari seorang prajurit jaga bahwa Dewi Sukesi sudah kembali bersama Nyi Jantur. Sang Prabu pun kemudian segera membubarkan Pasewan Agung yang pada saat itu sedang digelar karena dirinya ingin cepat-cepat bertemu dengan selirnya tersebut. Nyi Jantur, Ya, Gusti. terima kasih atas segalanya. Nyi Jantur boleh istirahat. Setelah mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Nyi Jantur, Sang Prabu pun kemudian segera mempersilahkan Nyi Jantur untuk meninggalkan tempat itu. Selir jelek yang tak tahu diri itu pun kemudian tidak terima dan menyalahkan Prabu Angling Dharma yang dianggap telah mencurigainya karena telah memerintahkan Senopati Prabaswara untuk mengawalnya secara diam-diam. Sang Prabu pun kemudian membahas tentang Ki Parusa yang telah tewas secara mengenaskan dan masih menjadi misteri karena belum diketahui sama sekali sebab musababnya. Dewi Sukesi pun berpura-pura tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Ki Parusa, Dinda. Ki Parusa. Ki Parusa telah menyerang putra-putra kita ketika mereka sedang berburu, Dinda. Ini benar-benar tidak masuk akal. Kenapa Ki Parusa melakukan penyerangan aneh ini, Kanda? Bagaimana penjelasan bisa didapat, Dinda, kalau Ki Parusa bunuh diri? Ini benar-benar berita mengejutkan, Kanda. Dinda tidak mengerti. Kenapa Ki Parusa menyerang momongannya sendiri? Mungkin ada sesuatu yang ingin dicapai. Dinda tidak tahu, Kanda. Baiklah kalau begitu. Selanjutnya, Prabu Angling Dharma pun menanyakan tentang apa yang diperoleh oleh Dewi Sukesi dari Kertanegara. Apakah Prabu Kertanegara mempertanyakan tentang Danurwenda cucunya? Ya, namun lagi-lagi si Dewi licik tersebut pun justru menjadikan hal tersebut sebagai titik awal dirinya untuk bisa membicarakan Angling Kusuma yang pada akhirnya akan mengusir putra mahkota itu secara halus dari Malwapati. Dewi Sukesi pun berbohong kepada Sang Prabu dengan mengatakan bahwa Prabu Kertanegara justru mempertanyakan tentang Angling Kusuma yang sampai saat ini belum mempunyai pendamping, padahal dirinya akan segera ditetapkan sebagai Prabu Anom Malwapati. Nah, disinilah awal mula Prabu Angling Dharma terpancing yang akhirnya justru akan menjerumuskan putranya sendiri. Dewi Sukesi pun selalu berusaha memperkuat dan mendorong supaya Prabu Angling Dharma segera mencarikan pendamping untuk putranya tersebut. Ia pun sudah tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah sebuah tipu daya iblis berbentuk manusia yang kini sedang berada di hadapannya. Rama Prabu bertanya, kenapa sampai sekarang Pangeran Angling Kusuma belum punya pendamping, Kanda? Ya, benar. Dinda benar. Kalau Romo Prabu saja mempertanyakan tentang itu, kenapa Kanda tidak? Bunda juga mempertanyakan ini, Kanda. Bunda takut Pangeran Angling Kusuma menjadi jauh jodoh. Kalau sampai sekarang ini
belum punya pilihan. Ya, Bunda juga benar. Singkat cerita, setelah itu Prabu Angling Darma pun menyampaikan pesan palsu dari Prabu Kertanegara tersebut kepada Dewi Sekarwangi yang akhirnya menyetujuinya karena ia merasa hal itu akan membuat putranya semakin kuat kedudukannya untuk menggantikan posisi Raja Malwapati. Selanjutnya, Angling Darma maupun Dewi Sekarwangi selalu membujuk Angling Kusuma supaya mau menuruti keinginan mereka yang akan mencarikannya jodoh. Namun, Angling Kusuma pun selalu menolak karena ia merasa masih perlu banyak menimba ilmu, baik itu ilmu kanuragan ataupun ilmu ketatanegaraan, sebelum dirinya diangkat menjadi Prabu Anom Malwapati. Putra mahkota yang luar biasa baik itu pun tidak habis pikir mengapa ayah dan bundanya tiba-tiba memaksanya untuk hal yang tidak diinginkannya. Padahal selama ini dirinya selalu didukung oleh kedua orang tuanya selama yang dilakukannya itu adalah hal kebaikan, apalagi berhubungan dengan kenegaraan. Intinya adalah satu, apabila sesuatu dilakukan dengan paksaan dan tekanan, maka pasti tidak akan menjadi baik di kemudian hari. Dan itulah yang sedang dirasakan oleh Angling Kusuma di saat itu. Begini Kanjeng Romo, hamba ibundamu atau Romo sendiri akan mencarikan calon. Kalau Nanda merasa kesulitan. Ini berlebihan, Romo. Sebenarnya Kanjeng Ibu dan Romo tidak perlu repot-repot mencarikan Nanda pendamping. Nanda pasti menemukannya kalau sudah saatnya. Tapi, mohon maafkan Nanda, Romo. Saat ini Nanda belum menginginkannya. Nanda belum siap, Romo. Dengarkan anakku. Nanda belum siap untuk memilih pendamping. Sekali lagi, Romo. Nanda mohon waktu. Hari demi hari, Angling Kusuma pun menjadi bertambah tertekan atas tuntutan yang membuatnya tak habis pikir itu. Dan yang selalu menjadi pertanyaannya adalah, mengapa Romo dan bundanya selalu memaksanya, padahal sebagai raja yang bijaksana, seharusnya ayahandanya itu jauh dari hal-hal yang bersifat egois atau memaksakan kehendak seperti itu. Malam itu, Angling Darma pun benar-benar marah karena Angling Kusuma menolak semua yang diinginkannya. Bahkan, kemudian Raja Malwapati itu pun akan mengadakan pesta gambyong yang akan dihadiri oleh putri-putri cantik dari negeri tetangga untuk dipilih oleh Angling Kusuma. Bukankah sebelum ini, Romo telah memberikan Nanda kelonggaran untuk melupakan dulu calon pendamping waktu di peranginan tadi siang, Romo? Kenapa bisa begini, Romo? Keputusan sudah dibuat, putraku. Romo harap Nanda bisa mengerti kenapa Romo berubah pikiran. Nanda boleh bicara begitu, tapi pesta gambyong akan tetap berlangsung. Dan ingat, jangan buat malu Romo. Kalau Nanda tidak bisa hadir dalam pesta itu, ini akan berat akibatnya. Renungkan Angling Kusuma. Danurwenda pun sebenarnya tidak setuju dengan keputusan Prabu Angling Darma tersebut, karena ia sendiri sudah pernah merasakan bagaimana ketika itu ia dipaksa oleh ibundanya untuk menghadiri acara pesta gambyong di hari ulang tahunnya. Yang jelas membuatnya tidak senang karena dirinya belum menginginkan jodoh ataupun pasangan hidup. Dan kali ini hal tersebut justru menimpa kakak tirinya, Angling Kusuma, yang juga memiliki pandangan dan perasaan yang sama dengan dirinya. Bahwa Ramanda Prabu akan tetap mengundang para putri negara tetangga untuk Kanda pilih sebagai pendamping. Iya, Kanda. Kalau itu yang terjadi, berarti hanya ada dua pilihan yang harus Kanda lakukan. Terpaksa memilih salah satu dari para putri untuk Kanda jadikan calon permaisuri. Atau lebih baik Kanda tinggalkan Malwapati. Dinda juga punya pendirian yang sama. Jadi cobalah mencari jalan keluarnya, Kanda. Ya, itulah yang Kanda harapkan. Malam itu, akhirnya pesta gambyong pun dilaksanakan. Para tamu undangan pun berdatangan, tak terkecuali Raja Kertanegara dan juga Bojanegara, yang memang keduanya adalah mertua Prabu Angling Darma sendiri. Perlu diketahui bahwa sebenarnya Prabu Kertanegara sejak mendapat undangan dari Angling Darma pun sudah menaruh curiga bahwa Dewi Sukesi anaknya ikut andil dalam perjodohan Raden Angling Kusuma yang akan dilaksanakan pada malam itu.
sebab ia pun tahu bahwa putrinya habis berkunjung ke rumah Nyi Rampak. Para hadirin dan tamu undangan pun dipersilahkan duduk dan para putri pun telah siap di tempatnya masing-masing. Namun, setelah lama menunggu, Angling Kusuma pun tak kunjung hadir. Hal tersebut jelas membuat semua yang ada di situ menjadi curiga. Dan akhirnya, Danurwenda serta Ramajagandhi pun datang guna memberitahukan kepada Angling Dharma bahwa Angling Kusuma telah kabur dari Malwapati. Angling Dharma pun benar-benar terkejut dan ia pun tidak menyangka bahwa putranya akan melakukan semua itu. Ada apa? Kenapa ini? Apa maksudnya? Apa yang telah terjadi? Kanda Angling Kusuma kabur, Romo. Kabur? Iya, Paman Prabu. Dinda Pangeran kabur. Kabur kemana Ramajagandhi? Mana? Tidak tahu, Bibi. Tidak tahu, Romo. Dia tidak ada di kamarnya. Yunda, Dayang tolong! Danurwenda, Ramajagandhi, ikut ke ruang sebelah. Bunda, Romo, maaf atas kejadian ini. Saya segera kembali. Angling Dharma pun kemudian malah memarahi Danurwenda dan Ramajagandhi yang dianggap tidak becus dalam menjaga kakandanya. Mereka berdua pun kemudian menjelaskan bahwa Angling Kusuma kabur dengan menembus lantai kamarnya, sehingga mereka tidak akan mengetahui kepergiannya. Dan ketika mereka mendobrak pintu kamarnya, Angling Kusuma pun sudah tidak ada di tempatnya lagi. Kanda Angling Kusuma! Kanda! Rasa tertekan, merasa dipaksa, sehingga tidak ada pilihan lain, bisa saja membuat Pangeran Angling Kusuma menjadi seperti itu, Dinda Prabu. Ampun Gusti Patih, Ya? Balai Pondok kemasukan maling Gusti. Aneh. Ini benar-benar aneh. Ketika kita sedang dilanda kemelut, tiba-tiba ada maling. Batik Matrim pun kemudian berpamitan kepada Prabu Angling Dharma untuk mengurus pengacau tersebut yang kemudian disusul oleh Danurwenda dan Ramajagandhi. Ternyata para pengacau itu adalah kelompok Ratu Gendrawani yang memang memanfaatkan kekacauan yang sedang terjadi di Malwapati untuk melakukan serangan secara tiba-tiba. Setelah menghajar maling tersebut, Batik Matrim pun segera menuju gerbang Malwapati untuk menyambut serangan Ratu Gendrawani. Pintu gerbang utama pun telah hancur ketika mereka sampai di tempat itu. Batik Matrim pun segera membagi tugas. Danurwenda melapor kepada Sang Prabu dan dirinya bersama Ramajagandhi menghadapi serangan-serangan tersebut. Prabu Angling Dharma beserta para tamu pun keluar semuanya dari kedaton. Danurwenda pun meminta izin untuk menghadapi para pengacau itu. Sedangkan Prabu Kertanegara pun kemudian berbicara di dalam hati bahwa mudah-mudahan semua kekacauan tersebut tidak ada hubungannya dengan Dewi Sukesi putrinya. Izinkan Anda menghadapi mereka, Romo Prabu. Iya, hati-hati Danurwenda. Mohon restu, Romo Prabu. Gendrawani. Mudah-mudahan perampokan dan penyerangan aneh ini tidak ada hubungannya dengan Dewi Sukesi. Pada saat itu, Danurwenda pun terlihat sedang bertarung melawan para senopati Gendrawani. Sedangkan Gendrawani sendiri pun kemudian memerintahkan meriam penyedot kebanggaannya untuk menyedot Danurwenda. Dan hasilnya pun luar biasa. Danurwenda yang sedang bertarung sengit pun tiba-tiba melayang dan tersedot masuk ke dalam meriam sakti tersebut. Angling Dharma dan yang lainnya pun menjadi sangat terkejut melihat semua kejadian itu. Gendrawani pun kemudian menantang Sang Prabu yang akan dihadapinya dengan meriam saktinya itu. Namun akhirnya meriam sakti tersebut pun hancur berantakan setelah terkena panah pasopati milik Prabu Angling Dharma. Meriam penyedot, tunjukkan kehebatanmu. Sedot raja itu, sedot! Tunjukkan kehebatanmu, cepat!
perintahkan mundur. Terima kasih Romo Prabu.